Yo guys, selamat datang lagi di channel yang selalu update berita paling seru seputar sepak bola Indonesia, Sporty Jala. Dan kali ini kita bakal ngebahas satu perjalanan yang bikin dada kita penuh rasa bangga. Perjuangan Garuda Muda di Piala Dunia U17 2025. Dari lawan-lawan kelas dunia kayak Brasil dan Zambia sampai momen epic waktu Indonesia akhirnya pecah telur dengan kemenangan bersejarah lawan Honduras. Gak cuma hasilnya aja yang menarik, tapi juga banyak banget fakta unik dan pelajaran penting buat masa depan sepak bola kita. Jadi siapin kopi lo, rebahan santai, dan kita bahas bareng gimana perjuangan Garuda Muda bikin Indonesia bersuara di panggung dunia. Indonesia masuk di grup H bareng Brasil, Zambia, dan Honduras. Grup yang gak gampang cuy. 3 laga yang dilakoni memang penuh pelajaran. Di laga pembuka kita ketemu Zambia, pertandingan yang ketat tapi sayang belum berbuah poin. Setelah itu lawan Brasil yang tampil brutal sehingga skor berakhir cukup telak, tapi pengalaman itu nunjukin level yang harus dikejar anak-anak Garuda Muda. Penutup grup jadi momen paling manis. Garuda Muda berhasil menang 2-1 atas Honduras, dan itu jadi kemenangan perdana Indonesia sepanjang partisipasinya di Piala Dunia U17. Momen kemenangan itu bukan sekedar angka, itu simbol bahwa proses pembinaan kita mulai terlihat hasilnya. Kalau kita rewind pertandingan penentu lawan Honduras, ada drama dan emosi yang lengkap. Babak pertama relatif kosong, tapi babak kedua penuh aksi. Indonesia dapat penalti setelah VAR meninjau insiden, dan Evandra Florasta yang maju sebagai eksekutor sukses ngebuka skor. Honduras sempat balas lewat penalti juga, tapi di menit ke-72 Fadli Alberto muncul jadi penentu dengan gol yang bikin stadion meledak. Itu momen yang nunjukin mental dan karakter anak-anak Garuda Muda, nggak cengeng malah ngebalas saat momentum dateng. Banyak fakta menarik yang harus kita catat dari perjalanan ini. Pertama, kemenangan lawan Honduras mencatat sejarah sebagai kemenangan pertama Indonesia di level Piala Dunia U17, sebuah milestone yang layak untuk diingat. Kedua, beberapa pemain muncul sebagai nama yang wajib di-follow. Mereka nunjukin mental eksekusi di momen krusial dan skill yang bisa diasah lagi untuk level lebih tinggi dan bahkan bisa jadi the next pemain andalan di timnas Indonesia senior. Ketiga, publik internasional mulai nyorot performa dan energi tim ini. Media asing sampai angkat topi karena cara main yang berani meski lawan berkualitas. Semua ini bukti bahwa exposure internasional itu priceless buat perkembangan pemain muda. Dari sisi teknis permainan, ada beberapa hal positif yang kelihatan jelas di lapangan. Tekanan atau pressing tim makin rapi di momen-momen penting. Transisi dari bertahan ke menyerang mulai lebih cepat, dan serangan balik yang terorganisir jadi senjata ampuh. Contohnya gol Fadli Alberto yang lahir dari momen serangan balik. Namun kelemahan juga nyata, penyelesaian akhir masih gampang hilang momentum, dan ketika ketemu tim yang punya kualitas finishing tinggi seperti Brasil, gap kelas pun sangat kelihatan. Jadi pelajaran praktisnya adalah modal mental udah oke, tinggal poles aspek teknis dan fisik biar lebih konsisten di level dunia. Coach Nova Arianto sendiri memberi komentar yang menyentuh. Dia bangga tapi juga ngingetin anak-anak Garuda Muda untuk gak cepet puas karena tantangan ke depan bakal lebih berat. Kata dia, proses naik kelas harus diikuti komitmen latihan, exposure, dan evaluasi berkelanjutan. Itu bukan cuma omongan, itu roadmap yang harus ditegakkan. Jadi dukungan dari semua pihak, PSSI, klub, akademi, dan fans penting banget buat nyokong perjalanan ini. Sekarang bagian yang penting, saran evaluasi demi masa depan Garuda Muda. Pertama, perlu ada program penguatan penyelesaian akhir yang sistematis. Latihan finishing, situational shooting, dan latihan ketenangan di kotak penalti harus jadi prioritas karena itu faktor pembeda di level internasional. Kedua, peningkatan fisik berbasis sains olahraga, kemampuan sprint, recovery, dan daya tahan mesti ditingkatkan melalui program conditioning profesional agar pemain tahan banting lawan tim-tim Eropa dan Amerika Selatan. Ketiga, exposure internasional yang lebih intens. Lebih banyak laga uji coba melawan tim kuat turnamen youth di Eropa atau Amerika Latin, serta program peminjaman pemain ke klub luar supaya mereka kebiasaan level kompetisi tinggi. Keempat, pembinaan taktik jangka panjang di akademi. Struktur taktik yang konsisten dari U13 sampai U19 supaya pemain tumbuh dengan filosofi permainan yang sama. Terakhir, dukungan psikologis dan pendidikan mental resilience. Manajemen tekanan media dan pendidikan karakter harus dijadikan program rutin karena mental itu yang bikin pemain muda nggak gampang buyar saat di ajang yang jauh lebih tinggi. Semua saran ini bukan teori doang, ini respon logis dari apa yang kita lihat selama turnamen. Jadi buat para fans, jangan cuma euforia di momen kemenangan, tapi tetap terus dukung prosesnya. Klub-klub lokal harus ambil bagian dalam pengembangan ini, supporter harus kasih support positif, dan media harus bantu dengan pemberitaan yang konstruktif. Dengan komitmen kolektif, generasi ini bisa jadi fondasi buat timnas senior di masa depan. Oke gengs, itu dia recap lengkapnya, perjuangan, fakta menarik, dan saran evaluasi buat masa depan Garuda Muda. Menurut kalian apa PR terbesar yang harus diselesaikan timnas Indonesia di masa depan? Tulis di kolom komentar, gua pengen baca pendapat kalian. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Dan buat lu semua yang pengen nonton pertandingan tim kesayangan kalian secara gratis, bisa langsung klik link di bio gua. Sekian video dari gua kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat dan salam Garuda di dada.